Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN dimanapun berada. Salam sehat luar biasa buat kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Kurniawan yang saat ini diamanahkan sebagai analis perencanaan dan kerjasama pada subbagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait tugas analisis isu kontemporer. Latar belakang isu kontemporer. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kenapa isu kontemporer itu sangat perlu dibahas. Di sini ada dua alasan kenapa isu kontemporer itu perlu dibahas. Yaitu yang pertama terkait tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat sesuai dengan tujuan ini mengamanatkan bahwasanya semua kementerian lembaga yang ada sekarang itu harus menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Hal ini sangat penting sebab hal ini merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan PNS dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Terus alasan yang kedua yaitu terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mana aturan ini secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN yang berlandaskan pada pertama yaitu nilai dasar, kedua kode etik dan kode perilaku, ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan yang terakhir yaitu mengenai profesionalitas jabatan. Konsep perubahan. Menurut Heraklitus, salah seorang filsuf yang berasal dari Yunani, menyatakan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah, hanya satu yang tidak berubah yaitu perubahan. Tidak ada satupun yang tetap diam, semuanya selalu bergerak mengalir. Menurutnya, berubah atau mati. Sementara menurut Zhuangzi, seorang filsuf juga yang berasal dari Tiongkok, menyatakan bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang sedang mengalami perubahan dan akan terus berubah tanpa pernah diketahui oleh siapapun kapan perubahan itu dimulai dan kapan akan berhenti. Jadi kesimpulannya pada bagian ini menyatakan bahwa perubahan itu intinya pasti terjadi, baik kita nanti bergerak maupun itu tidak bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep perubahan lingkungan strategis. Seperti yang telah diketahui bahwasanya dinamika lingkungan strategis internasional pasti selalu membawa implikasi atau dampak yang positif maupun negatif secara bersamaan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini tentu juga akan mempengaruhi perkembangan nasional. Situasi dan kecenderungan perubahan lingkungan strategis pada awal abad 21 ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan periode terakhir dalam abad 20. Di samping itu, kecenderungan perubahan lingkungan strategis ini semakin sulit diperkirakan. Karena apa? Karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan menjadi corak yang dominan saat ini. Untuk itu, mengapa kita harus melakukan telaahan dan prediksi kecenderungan atau analisa perubahan strategis global dan regional yang nantinya hal ini bersifat fundamental bagi proses perumusan kebijakan nasional dalam berbagai bidang. Tidak terkecuali salah satunya yaitu di bidang agraria dan tata ruang. Analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Di mana dalam bagian ini terdapat
gambar atau bagan yang menjelaskan, yaitu perubahan lingkungan strategis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan membawa dampak yang positif maupun negatif. Untuk dampak positif sendiri, perubahan lingkungan strategis ini akan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat global, khususnya yang ada di Indonesia. Tetapi ketika perubahan lingkungan strategis ini berdampak negatif, tentu harus diselesaikan secepat mungkin oleh bangsa dan negara ini. Karena apa? Jika perubahan lingkungan strategis ini dibiarkan terus-menerus tanpa kita mengikuti perkembangannya, maka bangsa dan negara ini akan tertinggal dengan bangsa dan negara lain. Maka dari itu, jika berdampak negatif, bangsa dan negara Indonesia harus secepat mungkin membuat langkah pemecahan atau langkah pencarian solusinya dengan tahapan, yaitu yang pertama membuat list isu atau permasalahan yang ada, kedua melakukan teknik tapisan yang terdiri dari AKPL atau USG, ketiga melakukan analisis lanjut baik itu menggunakan fishbone, mind mapping dan sebagainya, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan solusi yang telah ditetapkan agar nanti masalah yang ada menjadi selesai atau terpecahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait gambaran umum Kabupaten Dompu di mana saya mengabdi. Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih di 2.324,55 km persegi, yang secara administratif terbagi atas 8 kecamatan, 81 desa kelurahan, yang terdiri atas 72 desa dan 9 kelurahan, 477 dusun lingkungan yang terdiri atas 432 dusun dan 45 lingkungan, serta terdapat 1184 rukun tetangga atau RT. Untuk luas geografisnya sendiri, Kabupaten Dompu terletak antara yaitu di 1170 derajat 42 menit sampai 1180 derajat 30 menit bujur timur, dan 80 derajat 6 menit sampai 90 derajat 5 menit lintang selatan, dengan batas-batasnya yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara dibatasi dengan adanya Laut Flores dan Kabupaten Bima. Di sebelah selatan dibatasi adanya Lautan Indonesia atau Samudra Hindia. Di sebelah timur dibatasi dengan adanya Kabupaten Bima, dan di sebelah barat dibatasi adanya Kabupaten Sumbawa Besar atau biasa disebut Kabupaten Sumbawa. Oke, kita sudah masuk ini selanjutnya di profil Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu terletak di Jalan Kakatua nomor 5, Kelurahan Kande 2, Kecamatan Huja, Kabupaten Dompu. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan pertanahan antara lain terdiri atas loket layanan yang telah dilengkapi dengan fasilitas SMS Center, video publikasi layanan pertanahan, CCTV, AC, Wi-Fi, genset, dan adanya customer service. Identifikasi isu atau masalah. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, dan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu saat ini ialah: pertama, budaya kerja yang belum dapat beradaptasi sepenuhnya dengan perubahan di era digital, yang mana hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya pemanfaatan absensi dan persuratan digital yang terdiri atas Westprint dan e-office. Kedua, tata kelola arsip yang masih menggunakan cara konvensional dan manual, sehingga proses pencarian dokumen atau warkah membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM dan indeks persepsi korupsi atau IPK masih belum optimal.
karena masyarakat yang datang ke kantor pertanahan Kabupaten Dompu belum memiliki perangkat smartphone atau HP untuk pengisian survei IKM dan IPK yang telah tersedia via barcode. Keempat, penanganan pengaduan terkait layanan juga masih belum maksimal dikarenakan kuantitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan pengaduan juga belum mencukupi. Kelima, belum seragamnya pemahaman terkait sistem perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam hal penyusunan rencana strategis atau Renstra. Hal ini disebabkan penyusunan Renstra tingkat satuan kerja merupakan hal yang baru akhir-akhir ini. Karena adanya sertifikat tumpang tindih yang ditunjukkan dari masih adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata. Permasalahan ini timbul dikarenakan adanya informasi yang tidak benar atau adanya etikat kurang baik dari masyarakat pada saat pengambilan data bank. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT pada kantor pertanahan Kabupaten Dompu. Berdasarkan identifikasi isu atau masalah yang telah ditetapkan, maka pada bagian ini bisa dijelaskan yaitu terkait SWOT pada kantor Kabupaten Dompu. Pada bagian strength atau kelebihan kantor Kabupaten Dompu bisa dijelaskan terdiri atas yaitu bahwasanya kantor Kabupaten Dompu ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, telah menerapkan e-government sebagai salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, kantor Kabupaten Dompu telah mencanangkan zona integritas baik secara internal maupun eksternal. Dan yang keempat, secara kemampuan kantor Kabupaten Dompu telah melakukan pemantauan pemanfaatan tanah yang dilakukan secara berkala. Sementara untuk weakness atau kelemahan yang masih menjadi kendala pada kantor Kabupaten Dompu yaitu pertama, kurangnya SDM pelaksana untuk dapat melakukan percepatan yang optimal. Kedua, sebagian warkah atau dokumen masih belum terarsipkan dengan baik. Ketiga, peta dasar yang belum lengkap. Keempat, tidak adanya sarana lain bagi masalah buat mengisi IKM atau IPK selain menggunakan smartphone. Sedangkan untuk opportunity atau peluang yang dimiliki oleh kantor Kabupaten Dompu ialah yang pertama, yaitu jika keberhasilan dari program pertanahan itu tercapai, maka akan membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat dan di dunia investasi, khususnya yang ada di Kabupaten Dompu. Kedua, produk pertanahan masih merupakan komoditas strategis di masyarakat karena nilainya yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelaksanaan e-government dapat meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder. Sedangkan untuk threat atau ancaman yang potensial dimiliki oleh kantor Kabupaten Dompu ialah yang pertama, sebagian warkah atau dokumen surat ukur buku tanah tidak lengkap atau kurang lengkap. Sedangkan yang kedua, kurangnya sumber daya manusia di unit pengelola pengaduan mengakibatkan potensi menghambat penanganan pengaduan itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, adanya masih potensi sengketa konflik perkara pertanahan akibat informasi yang tidak benar ataupun adanya etikat yang kurang baik dari masyarakat saat melakukan pengambilan data lapang. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir terkait analisis isu kontemporer. Berdasarkan penetapan serta identifikasi isu masalah yang telah ada, maka di sini dijelaskanlah alternatif solusi atas problematika yang dialami oleh kantor pertanahan Kabupaten Dompu.
mendukung pencapaian atas sasaran strategis dan mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dengan merujuk pada petunjuk Kementerian ATR BPN Pusat saat ini telah melaksanakan beberapa inovasi dan pelayanan yang berstandar dan bersifat extraordinary. Di antaranya yaitu pertama, telah dilakukannya pelayanan 1 hari, yaitu one day service untuk beberapa layanan khusus. Terus yang kedua, telah dilakukannya pencanangan zona integritas pada masing-masing satuan kerja. Ketiga, sertifikasi tanah wakaf atau rumah ibadah diusahakan lebih dipercepat. Dan keempat, mediasi sengketa pertanahan. Kelima, telah dilakukannya reformasi agraria dan pengadaan tanah untuk program strategis nasional, yaitu yang biasa dikenal dengan PTSL. Keenam, telah dilakukannya pembentukan Satgas Percepatan Pemenuhan Program Strategis Nasional. Dan yang terakhir, yaitu telah juga dilakukannya pembentukan tim penyelesaian tunggakan pekerjaan pelayanan rutin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga konten yang saya buat ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.